Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hayatul Husni, NPM 1813413092. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari PowerPoint observasi manajemen pendidikan dan kepemimpinan dengan judul Perilaku dan Organisasi Pendidikan serta Peranan Kepemimpinan dalam Dinamika Organisasi di Sekolah Dasar Negeri 05 Nanggalo dengan dosen pengampu Ibu Sukmaneti MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang perilaku individu dalam organisasi. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik pula. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari yang pertama, ciri-ciri biologis, kepribadian, kemampuan, persepsi, dan sikap. Memahami perilaku organisasi. Menurut Toha, perbedaan perilaku manusia beberapa aspek mendasar sebagai berikut. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Berbagai pendapat menjelaskan penyebab perbedaan ini, seperti ada yang beranggapan karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Ada yang mengatakan karena perbedaan dalam kemampuan menyerap informasi dari suatu gejala. Ada yang beranggapan karena kombinasi di antara keduanya. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perilaku umumnya didorong oleh serangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dalam diri seseorang, yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapainya sebagai objek atau hasil. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Selanjutnya, kinerja individu. Kinerja individu dipengaruhi oleh effort atau usaha dan ability atau kemampuan dalam suatu lingkungan. Effort atau usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi adalah suatu proses untuk mengingatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ability. Ability adalah seorang individu diwujudkan dalam bentuk kompeten. Individu yang kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dilahirkan, setiap individu dianugerahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat adalah kecerdasan alami yang bersifat bawaan. Kemampuan adalah berdasarkan individu yang diperoleh melalui belajar. Selanjutnya yaitu perilaku kelompok dalam organisasi. Pengertian perilaku kelompok yaitu merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung. Bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk perilaku seseorang adalah semua yang aktivitas, perbuatan, dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama ada kelompok formal, yang kedua yaitu kelompok informal. C. Perilaku organisasi pendidikan. Pertama, tujuan dan fokus perilaku organisasi. Penjelasan terhadap suatu fenomena dalam manajemen merupakan hal penting karena membantu para manajer atau pemimpin tim dalam melakukan sasaran lain, yaitu mengendalikan situasi penyebab perilaku individu atau kelompok kerja tersebut. Yang kedua, meramalkan perilaku organisasi, membantu memprediksi kejadian organisasi di masa mendatang. Pengetahuan terhadap faktor-faktor penyebab munculnya perilaku individu atau kelompok pembantu manajer meramalkan akibat dari suatu program atau kebijakan organisasi.
Mengendalikan atau mengandung arti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Berbagai strategi kepemimpinan, motivasi, dan pengembangan tim kerja yang efektif merupakan contoh-contoh dalam mengarahkan perilaku individu dan kelompok. Selanjutnya, pendekatan antardisiplin dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi terutama berkaitan dengan 3 hal, yaitu motivasi, keefektifan kepemimpinan, dan stres kerja. Motivasi berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang menggerakkan individu dalam bidang pendidikan. Motivasi menjadi kajian yang lebih kompleks lagi karena berkaitan dengan beragamnya status manusia di dalam seperti guru, siswa, dan kepala sekolah. Yang ketiga, efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan menjadi salah satu tanggung jawab perilaku organisasi. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Keempat, kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan menunjuk pada pola keharmonisan interaksi antara kepemimpinan dengan bawahannya, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin diimplementasikan dalam bentuk pembimbing dan pengarahan terhadap bawahan. Pola interaksi biasanya diakhiri dengan upaya memengaruhi bawahan agar mereka mau digerakkan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yang D, kekuasaan dan politik dalam lembaga pendidikan. Kekuasaan merupakan karakter khas manusia untuk bisa berbuat sesuatu yang lain daripada yang lain dalam proses interaksinya terhadap alam dan lingkungan sosial, yang pada gilirannya dapat menaikkan kelas manusia tersebut untuk bisa mendominasi hubungan kekuasaan dan pendidikan. Ketika membicarakan hubungan kekuasaan dan pendidikan, maka asumsi yang banyak berkembang bahwa keduanya merupakan kegiatan yang terpisah dan tidak memiliki hubungan satu sama lainnya. Padahal keduanya, kekuasaan dan pendidikan, merupakan 2 elemen penting dalam sistem sosial politik terhadap negara di setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Keduanya merupakan sumber transformasi sosial dalam masyarakat modern. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.